أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Assalamu alayka ya wali Allah Assalamu alayka ya habib Allah Assalamu alayka ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah Assalamu alayka ya sahibal karama Assalamu alayka ya syekhul mukarram Syekh Abdullah Mubarak Assalamualaikum ya Syekhul Mukarram Sayyidi Syekh Muhammad Syarif Syekh sahibi Fatajul Arifin radhiyallahu anhum tahiyatan minna ilaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah Wassalatu wassalamu ala sayyidina mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulihim amwaluhum wa la auladuhum 'an zikrillah inna zikra min a'zamil umur wal fadaili wa dolil korobati wa ausil wasail. Kata pengersabah di mukadimahnya setelah menyebut asma Allah yang Maha Rahman dan Rahim, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bermuajahah melaksanakan bakti diri, kewajiban masing-masing pribadi untuk mengisi diri dengan ilmu yang suci, ilmu yang sejati agar kita benar-benar mengenal diri hingga sampai kepada ilahi sebagai wujud pribadi mukmin muttaqin umat Nabi dan sebagai bukti nyata bahwa kita ini murid sang mursyid agung yang kita cintai. Tanpa hidayah dari Allah maka tiadalah kita dan sungguh tidak akan pernah kita berkumpul dalam kesempatan ini. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda alam Rasul Muhammad SAW sebagai Rasul terpilih, juga disampaikan kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang pinilih. Wa ba'du, kemudian daripada itu, atau dalam bahasa santri setelahnya membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, fa'lamu, maka ketahuilah ma'asyiral ikhwan, wahai kelompok atau seluruh ikhwan, ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita dan juga menjadikan anda semua yang mendengar, membaca dan mempelajari kitab ini minaz zakirina lahu katsira, sebagai kelompok orang-orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah, dan juga semoga dijadikan sebagai orang-orang yang senantiasa qalbunya tidak terlalaikan dari zikir kepada Allah, tidak terlalaikan oleh harta dan anak-anaknya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa yang harus diketahui dari kalimat beliau fa'lamu inna zikra min a'zamil umur,
Sesungguhnya zikir ini adalah bagian dari permasalahan yang paling agung dan fadilah yang paling luhur, dan itulah kurbah yang paling afdal dan jalan yang paling cepat membawa kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kita bisa menjadi agung karena menzikirkan asma Allah adalah keagungan. Wala zikrullahi akbar. Demikian pesan beliau di muqaddimahnya. Semoga menjadikan kita semakin mencermati dalam pengamalan dan menghayati dalam segala sikap dan tanduk kita terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita, yang diiringi dengan khafi di dalam kalbu kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya secara pribadi bersyukur kepada Allah di bulan Juni ini, bulan Syawal, Nyawalan, setelah kemarin kita bertemu di Ramadan, diperkenankan bertemu kembali meskipun kenyataannya tidak bisa berjamaah maghrib isya karena kendaraan. Mohon doanya saja semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendaraannya juga sayanya dan para supir dan supirnya juga para rekan yang senantiasa menemani. Cing boga nu anyar. Amin. Yang terhormat pimpinan Masjid Miftah Darussalam Ustaz Aja, juga para asatiz di lingkungan Cikiwul ini, para sesepuh, para tokoh semua, juga yang saya hormati Ketua LDTKN Bekasi Raya Bapak Atis, dan alhamdulillah hadir juga kali ini Pak Kiai Engkos Kosasih dari Cilodong Depok. Alhamdulillah beliau mencari-cari link jaringan ikhwan, sudah lama mencari dengan tujuan untuk menemukan pola bimbingan jamaahnya di Masjid apa ya pakai Al Barokah Cilodong Depok. Pada akhirnya wasilah saudara sepupu nih Kang Aimun Najmudin, mirip dengan Kang Ji. Bertemulah saya dengan beliau di Bantar Payung di kampung saya sendiri, dan kemudian beliau hadir di Majelis Pondok Ranggon. Setelah itu kita silaturahmi di bulan Rajab kemarin dalam pengajian bulan Rajab. Dan terus beliau datang juga munggahan ke Suryalaya, juga ke tempat ayah saya, dan kemarin Syawal datang kembali. Sehingga di bulan Syawal kemarin ngobrol 1 jam dengan Kang Haji Baban, akhirnya dikasih tugas beliau untuk terlibat dalam kepengurusan lembaga dakwah. Mohon doa saja semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, batiniahnya dari pengersa Abah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hanca, bahasa Hanca kita jadikan saja bahasa Indonesia karena kebenaran adalah kesepakatan. Minimal sepakat orang Cikiwul bahasa Hanca itu jadi bahasa Indonesia. Udah ngerti kan sekarang Hanca ya? Bukaun. Sampai di mana kemarin, alhamdulillah sama ketua LD juga dikupas. Pasal pertama kita udah selesai. Sekarang masuk kepada pasal kedua. Tetapi jangan lupa niat kita bahwa di sini kita untuk bersama-sama tabaruk ngaji kitab Miftahus Sudur, maksudnya untuk sama-sama mendengarkan petuah-petuah, nasihat dan petunjuk dari guru agung kita Pangersa Abah, yang sudah tentu kita meyakini petuah-petuahnya karena keluar dari hasil amaliyah memiliki cahaya nubuah. Kita berharap cahaya nubuah itu meresap kepada sanubari kita. Cek orang Sunda mah nyerapat kana urat sarap, sumarambah kana bayah. Hati aja dipasah sumerah ibadah lillah ka-hadratillah. Amin. Maka untuk itu mari kita tawajuhkan kembali niat kita. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Oh saya lupa juga nih, ada
keponakan dari pesantren Nurul Hikmah ya, putranya Pak Kiai Uus beserta rekan-rekannya, alhamdulillah hadir juga di sini. Semoga menambah keberkahan kepada kita semua. Kata beliau, al-faslus tsani fi bayani kaifiyati zikril jahri. Inilah fasal kedua dalam menjelaskan tata cara zikir jahar. Zikir jahar itu zikir yang ada gerakan dan ada suara. Maka konsekuensinya zikir jahar terdengar dan terlihat. Karena ada zikir, ada gerakan. Zikir jahar banyak sesungguhnya. Tasbih yang 33 tahmid takbir itu zikir jahar. Kita baca Asmaul Husna itu zikir jahar. Pokoknya setiap zikir yang melibatkan gerakan dan suara diiringi kolbu yang ingat kepada Allah, itulah zikir jahar. Dan di antara yang paling afdol dari semua itu adalah afdalu ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, atau afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, oleh karena la ilaha illallah ini menjadi yang teristimewa, maka ketika disebut zikir jahar, khususnya ahlu thariqah sudah jelas pikirannya adalah ke zikir la ilaha illallah. Maka di fasa kedua ini berarti kita akan mendengarkan petunjuk beliau tentang zikir la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Sudah tentu ditalkin, dipraktekkan, diperlihatkan, dan itulah pengijazahan, pembolehan kita mengamalkan zikir yang musasah. Maka apa yang saya jelaskan di sini bukan talkin, mohon diperhatikan. Ini adalah kajian ya. Kalau saya nalkin dijamin semuanya ini, bukan masuk ke sebelah surganya, nggak tahu kemana. Jadi ini kajian zikirnya ya. Menyusul pada pernyataan Imam Ibnu Athaillah, wa babu zikri al-fikru, kunci zikir adalah fikir, tafakur. Mudah-mudahan ini menjadi kunci kita dalam menuju kepada negeri yang penuh zikir kepada Allah. Wa kaifiyatuhu an yabtadi az-zakir biqauli la min tahtis sarrati wa yamuddaha hatta yantahiya biha ila dimag firrosi. Pertama, kata beliau, mengucapkan zikir la diawali dari tahtis sarrah, surah pusar, dari bawah pusar ditarik sampai dimag, otak di sini. Itu harus dirasakan, Pak. Harus dirasakan. Minimal getaran nafas aja dulu. Minimal itu. Jadi jangan sampai la ilah. Itu hanya zahirnya saja dikirnya. Ya, ini kan Tuhan tidak bisa disentuh oleh akal, tidak bisa dekati oleh akal, oleh fisik, tetapi oleh rasa. Maka gerakan itu harus menggunakan rasa. Rasa yang mana? Numanawe lah, dangke kapangi sorangan ya tanama gitu. Yang penting kaifiyat, tata cara dari guru ditempuh. Karena syarat berzikir kan 3. Untuk menempuh fadilah zikir sampai mendapatkan ilmu laduni, diberi rahasia kegaiban, musyahadah, tajali. Kata pengersa di awal kemarin, syaratnya dasi, dawam, sidik, istiqomah. Dawam konsisten, sidik, benar yang dimaksud sesuai petunjuk guru. Nah, inilah petunjuk gurunya. Jadi dari bawah pusar ditarik sampai terasa getaran ini naik ila dimag ke otak. Nah, setelah di situ waya betadi ba'daha, setelah itu bihamzati ilah, dimulai dari hamzah lafad ilah, minad dimag dari otak, bitakhayyul dengan bayangan, dibayangkan, tak ilaha dibayangkan ke sini. Wayan zula biha hatta yantahiya ila katafatil aiman. Dari sini dibayangkan hamzahnya ilaha.
ke bahu sebelah kanan, di sini memutar tak ilaha. Masing-masing dua. Ini susu kita, maaf, 2 jari di atas, 2 jari di bawah. Di bawah itu jangan ngukur ini. Di situ ada penjelasannya, tahta izamil janbi, di bawah tulang samping wadila, tulang rusuk. Jadi ini, nah coba disentuh tulang rusuknya, ya, nah ke situ, haknya itu ke situ, la ilaha di situ. Nah di sini dilanjutkan wa yabtadi'a ba'daha, setelah itu bihamzati illallah, dimulai dengan hamzah illallah bitakhayul, dengan bayangan dari minal katifatil aiman, dari bahu kanan dipanjangkan, ila itu kan yang dipanjangkannya, wa yamuddaha bin nuzul ala karsis sadri hatta yantahiya ila qalbis sanubari. Sanubari itu kembang di Arab, bentuknya kayak hati, sehingga hati disebut hati sanubari. Gambar lope cek baru dak gitu ta. Nah, itu sanubari. Meng cicing. Jadi jadi dari sini jadi dari sini ilaha illallah, itu ada panjang itu, illallah, pakai tekanan. Ke sini trak, berakhir ke bawah, 2 jari lagi, tahta izom, di sini nih, izomil janbi, tulang rusuk kan ke sini ya. Nah di sini illallah, jadi asma Allahnya, asma datnya di bawah gitu. Illahnya di atas, Allahnya di bawah. Fayadribu, maka dia memukulkan al-jalah terhadap lafaz jalalah bikuwatin nafsil mahbus, dengan kekuatan nafas yang tertahan. Illallah. Jadi nafas tertahan teh illallah. Tak, bukan begitu. Itu mengebuang nafasnya. Ada tertahan nafasnya. La ilaha illallah. Jadi satu nafas. Ala suwaida'il qalbi, ditujukan, difokuskan kepada biji hati. Ke sana, yang 2 jari itu. Nah, ke sana arahnya. Mana barusan? Hatta yata'assara bihararatihi jami'al badan bihaisu yahtariku jami'ul ahza'i, yahtariku jami'al ahza'il fasidah fil badan. Jadi gerakan itu semua, yang paling utama dalam gerakan itu ada penekanan, ya, ada dorob, ada tekanan terhadap apa? Ini namanya ke arah sebelah kiri. Sehingga oleh karena gerakan tersebut mampu memberikan jejak. Apa jejaknya? Terbakar seluruh sifat-sifat buruk dalam tubuh. Jami'ul ahza'il fasidah fil badan. Ahza itu juz, unsur-unsur yang rusak di dalam badan bisa terbakar. Ini kalau disebut unsur, berarti berlakunya bukan hanya yang batin, yang zahir saja bisa itu. Berarti ini bisa jadi obat penyakit stroke, bisa jadi obat penyakit sakit pinggang dan lain sebagainya, dengan syarat dawam sidik ikhlas. Adapun yang batinnya, zikir jahar itu membakar. Kita udah menjelaskan berapa kali ya, tapi ini langsung dari kitabnya. Zikir jahar itu narun, api yang membakar. Zikir khafi, nurun, cahaya yang menerangi. Seperti di botol ini, kita bayangkan di botol di dalam ada bohlam lampu. Dinyalakan, nyala.
tentu saja pantulannya keluar, ya, menerangi lingkungan. Tetapi ketika botol ini tertutup kertas, 1 halaman, 1 lapis, 2 lapis, 7 lapis, 20 lapis, 40 lapis, cahayanya keluar gak? Enggak, tertutup. Inilah yang disebut dengan hijab, penghalang datang dan munculnya cahaya di dalam kolbu. Nah kalau begini, jangankan orang lain, dirinya sendiri tidak merasakan terangnya cahaya Allah di dalam kolbu itu. Biar ia bercahaya kembali, maka harus dikupas lapisan penghalang itu. Tapi dikupas satu-satu lama, bakar saja biar cepat. Karena kolbu ini terbuat dari besi, ibaratnya begitu, sehingga besinya tidak terbakar, bakar. Nah, yang di dalam kolbu dibakar dengan kalimat zikir jahar, la ilaha illallah. Maka selanjutnya zikir yang tadi itu dari la ilaha illallah. Ini yang lambatnya kan 3 kali. 3 kali itu kalau sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang disampaikan oleh guru, itu mampu menghapus 40.000 dosa. Ada hadis itu. Itu hanya 3 kali. Nah selanjutnya agak cepat, tetapi tekanannya cepat, tetap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap, pukulan tetap ada, itu tidak kosong. La ilaha illallah, lah tengeunah kadengin oke kada cerita kalah ganeng baja. Maka pantas lamun tatangga ngambek teh gitu tah. Da tengeunahkeun. Tapi kalau suara dari dalam menggunakan tenaga dalam, kemudian diimbangi oleh penghayatan atau perasaan, arapik, amalkan, rasakan, pikirkan, maka mendayu-dayu. Kalau berjamaah harus mengikuti imam. Imam cepat, makmum juga cepat. Imam lambat, makmum lambat. Jangan sampai imam la ilaha makmum illallah. Gesiweuh. Itu capek jadi imam kalau makmum seperti itu. Makanya kalau jamaahnya banyak harus dibekalan mic ke imam teh. Itu untuk mengatasi suasana. Sebab kalau dikir di awal sudah lari, capek Pak. Beres 3 kali ini yang dilambatkan, tiba-tiba pas ke yang pertama ngitungnya, langsung lari, capek Pak. Jadi jangankan 165, 60-70 pun sudah capek. Sudah capek. Nah, bagaimana itu? Karena memang sering terjadi, pingin buru-buru selesai. Masalahnya itu, ketika seseorang mengerjakan sesuatu apapun itu, pingin cepat selesai karena pikiran sudah ke depan. Pikiran sudah ke depan. Mestinya kita berpikir itu di mana dan kapan kita berada. Kita sekarang di sini, ya berpikir di sinilah. Berasa di sini. Ketika kita makan, pikiran dan rasa di situ. Makanya yang 3 taji ini 3 ajaran Jibril, raga, nyawa, rasa itu harus dalam setiap keadaan harus digunakan, Pak. Harus digunakan. Bayangkan orang yang malam pengantin, cuma raganya di situ, nyawanya ada di tempat lain, bisa dinikmati gak, Pak? Enggak. Tahu-tahu gening basuh. Tahu-tahu basah, we. Itu. Atau hanya nyawanya saja, ruhnya saja. Pengantin laki-laki di Tasik, pengantin perempuan di Bekasi. Udah siap Neng, pakai telepon. Siap. Ayo buka baju. Ini ruhnya saja malam pengantin. Nggak akan bisa dinikmati. Raga, nyawa, rasa ini harus jadi paradigma hidup kita. Paradigma itu namanya pedoman atau pandangan hidup. Dalam hal apapun raga, nyawa, rasa harus dihadirkan. Sesuai fungsi masing-masing. Raga ada fungsi, mata fungsi melihat, ini telinga mendengar, tangan meraba, membawa, kaki melangkah. Fungsi itu jangan sampai dibalik. Kita jalan pakai kaki,
riut kan. Atau datang anu nyerepis kapa aja, apa itu nih ya rusaknya, ini businya kayaknya Pak begitu. Kira-kira apa yang terjadi? Ditakok kok si Inggris juga nate. Fungsi salah itu. Ya, fungsi tangan diganti oleh kaki. Begitu. Fungsi tangan diganti oleh mulut, makan kayak anjing, kayak hewan. Ini pancaidah dohir. Yang batinnya hati. Fungsi hati hanya satu, untuk berzikir. Oleh kita diganti fungsi hati untuk berpikir masalah dunia. Dunia masuk ke hati, stres nah. Stres nangnya. Jadi kayak tadi yang bawa motor ke Paja menunjukkan dengan kaki. Tahu. Kata Sayyidina Ali apa? Adunya jipa, dunia itu bangke. Berarti kalau dunia masuk kepada kolbu, kolbu terisi oleh bangke. Malaikat datang membawa cahaya Allah. Oh, gening bau. Apa bangke nah? Pak Haji Danu ke Suryalaya udah jauh-jauh hari ngebooking hotel atau ke Pangandaran. Sudah 3 hari sebelumnya, pas masuk ke hotelnya bau bangke. Apa yang akan dilakukan Pak Haji? Kabur. Tapi kalau menurut saya tidak hanya sekedar kabur. Karena orang sibuk tidak hanya sekedar komplain. Saya minta ganti rugi. Karena saya harus mencari hotel lagi, waktu saya tersita. Maka Tuhan, malaikat meminta ganti rugi. Kami membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke relung hati kamu, tetapi di hati kamu ada bangkai. Malaikat marah. Tidak hanya komplain tapi marah. Tata nazul al-malaikat turun, walah. Wah bener, bangke. Jadi tidak hanya datang tapi marah. Makanya di malaikat hafazah yang 10 yang pegang ubun-ubun, ketika ia melakukan kebaikan seperti zikir, membaca sholawat, orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tetapi ketika membuat keburukan, kemaksiatan, maka ditekan oleh malaikat itu, biarkan derajatnya ada di bawah. Nah mari kita beri kesempatanlah malaikat untuk mengisi relung hati kita agar berbenar cahaya-cahaya Allah. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dalam redaksi yang lain, al ilmu nurullah, ilmu itu cahaya Allah. Wa nurullah la yuhda lil asi, cahaya Allah tidak dilimpahkan kepada qalbu penuh maksiat. Tapi banyak orang yang pintar ahli maksiat, iya pintar pengetahuan anak, tapi rasanya tidak ada. Dia tahu hukumnya sholat, tapi dia sering meninggalkan sholat. Dia tahu hukumnya korupsi, tapi justru korupsi dan nggak ada koruptor yang bodoh. Gitu. Dia tahu salah, tapi tidak diberi kemampuan menjauhi dari yang salah, sehingga tidak bercahaya. Ilmunya tidak hanya tidak memberikan manfaat, tetapi membunuh dirinya sendiri. Sebaliknya bagi kolbu yang bercahaya, jangankan yang pintar, yang bodoh sekalipun akan menjadi pintar. Kenapa? Kan tadi cahaya Allah tidak diberikan kepada kolbu yang maksiat. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kolbunya penuh taat, cahaya melimpah. Belum lagi keterangan di Al-Baqarah 151 sudah disampaikan kemarin. Di Al-Baqarah 281. 151 itu adalah orang yang mengamalkan fikih tauhid tasawuf, ya, mengaktifkan nyawa raga rasa, diberi ilmu laduni. Di Al-Baqarah 281 mudah-mudahan tidak salah, yang diberi ilmu laduni itu yang bertakwa, yang mengamalkan ilmu muamalah, dagang menggunakan muamalah, yaitu bergaul menggunakan muamalah syariat Islam, selalu dilibatkan Allah. Tidak hanya hari ini kan kebanyakan kalau dalam dunia perdagangan yang penting sama-sama ridho. Karena menurut ayat Al-Quran antarodin, syarat jual beli itu harus sama-sama ridho. Akhirnya digunakanlah hal itu. Dia lupa padahal dalam muamalah bukan hanya
sama-sama ridho. Harus ada unsur ketiga, harus ada tauhidnya. Allah harus dilibatkan. Nah, Allah ridho gak nih? Ini yang sering ketinggalan dalam kehidupan kita. Ridho bu, ridho, udah selesai. Dianggapnya itu benar. Lupa. Keridoan Allah tidak dipertanyakan. Kalau sama-sama ridho, ya orang nge-BO halal dong. Apa sih BO teh backing order ya? Check in, ST short time, LT long time, Pajero goyang. Wah, harus apa dong? Kan ada buku Jakarta Undercover. Nah, di situ dibahas. Itu mah bukan dari pengalaman, itu masih baca. Nah, kalau hanya sekedar ridho, maka itu harus menjadi halal, tetapi kenyataannya haram. Kembali ke pokok. Nah, zikir jahar ini mampu membakar semua kotoran yang ada dalam diri dengan syarat zikirnya seperti tadi. Illallah. Ada tekanan terus. Ada tekanan. Mau cepat mau lambat tetap ia menggunakan tekanan. Syarat sebagai syaratnya sautin kawin, suara yang kuat, dorbin syadidin, pukulan yang dahsyat. La illallah. Sautin kawi, pukulan dahsyat kepala. Jadi suara kuat, gerakan kepala dahsyat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Silahkan dicoba apa. Kalau misalkan kemarin itu kurang perhatikan, pulang bubar acara sebelum tidur dikir, coba deh gitu aja. Tidak 165 nggak apa-apa. Karena yang 165 di ibadah sholat. 100 atau 70 silakan. Tapi gunakan kaidah dari guru yang itu, akan berbeda. Apalagi terus ke sana setiap pada sholat dilakukan seperti itu. Nah, selanjutnya tadi seluruh badan dibakar. Ini oleh zikir jaharnya itu. Wa yatanawwaru ma fil badan min aja'is sholihati binuril jalalah. Yang jeleknya, yang buruknya terbakar, maka lalu kemudian bercahayalah unsur-unsur yang baiknya. Dengan apa cahayanya? Binuril jalalah, dengan cahaya keagungan Allah dari asmaul jalalah, asma Allah nu maha agung. Yang diisbatkan itu. Syaratnya yang tadi. Semua ini harus terpenuhi. Lalu bagaimana kalau cepat? Kan itu tidak. Nggak apa-apa. Yang penting kan tahoyulnya, khoyalinya, bayangannya. Gerakannya jadi seperti ini. La ilah 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 ilah.